Ibu Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan. Ibu, kau wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat Pimpinan Majelis Taklim Fatimatuz Zahra dan Sayyidah Maryam Al-Mukarramah Ustazah Hajah Khadijah SAG beserta Al-Mukarram Al-Ustadz Khairuddin. Kita doakan beliau pasangan suami istri yang selalu membawa kita jalan menuju ihdinas siratal mustaqim, jalan kebaikan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kesehatannya, diberkahi rizkinya, diberkahi ilmunya, dan rumah tangganya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia peringatan Muharram 1444 Hijriah, yaitu akan memberikan santunan kepada anak-anak yatim, duafa dan janda, yang mana diperakasai oleh Ibunda Hajah Santi. Kita doakan juga mudah-mudahan Ibunda Hajah Santi selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Anto dan tim Qasidah Fatimatuz Zahra di bawah pimpinan Ibunda Hajah Santi. Mudah-mudahan tim Qasidah ini selalu diberikan tambah ilmunya dan suaranya tambah bagus lagi untuk mengalunkan nada-nada sholawat untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kami hormati para ustadz, ustazah, para alim ulama yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami dan takzim kami. Wabil khusus anak-anak kita, anak-anak yatim, piatu dan para duafa, mudah-mudahan anak-anak yatim kita ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram wala syahrul haram wala had ya walal qalaida wadamin wala minal bait
الحرام يبتغون فضلا من ربهم ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم سنآن قوم أن صدوكم سنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله dalam bulan yang suci diturunkan ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد Aku العقاب berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk kemuliaan di malam dengan menyebut nama Allah tasbih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ayat-ayat yang Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hewan-hewan kurban dalam keberkahan dan hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. lisanku untuk selalu Mereka mencari karunia dan keridoan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah melesaikan ikram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu untuk selalu kepada kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah
Sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati 10 Muharram yang merupakan awal tahun baru 1444 Hijriah. Momen ini juga sekaligus sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berangkat dari keinginan semua jemaah. Bentuk syukur ini kami realisasikan berupa santunan kepada anak-anak yatim dan duafa. Pada kegiatan santunan anak yatim, duafa, dan fisabilillah, kami telah menggalang dana dari para donatur dan mendapatkan dana sebesar Rp16.700.000 yang kami salurkan berupa santunan kepada anak-anak yatim piatu, duafa, dan fisabilillah yang diberikan kepada 30 anak yang berhak, santunan kepada pesantren Al-Watonia, konsumsi, snack, dan souvenir, dan lain-lain. Total keseluruhannya Rp16.700.000. Yang jawab salam saya insya Allah masuk surga. Tapi salah satu syaratnya masuk surga apa Bu? Meninggal dulu. Ayah mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa orang yang datang ke kubur Rasulullah, kemudian dia beristighfar, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut beristighfar, maka beliau mendapatkan surga melalui syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ya, yang jawab salam saya semoga Allah mudahkan menuju Baitullah, amin. Pergi haji, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azzazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Yang sama-sama kita hormati pembina dari Majelis Taklim Sayyidah Maryam dan Fatimatu Zahra, Kakanda Al-Mukarramah Ustadz Khairuddin Mata'anullah fituli hayati, amin. Kayaknya enggak ikhlas banget, amin. Amin. Yang saya cintai juga ibunda tercinta Ibunda Hajah Suryani dan keluarga besar dari Pondok Pesantren Al-Watoniyah, Bapak Kiai Haji Kalimullah beserta ibunda Mata'anullah fituli hayatihima, amin. Dan segenap pengurus dari Universitas Islam Jakarta, ketua pelaksana Ibu Hajah Santi, kemudian jamaah sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta saya terhadap ibu-ibu sekalian, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang berbahagia.
Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada kesempatan sore hari ini, siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju taman-taman surganya Allah. Amin. Semoga Allah meninggikan derajat ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Amin. Semoga Allah angkat hajat-hajat ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, ketika kita mengadakan pertemuan tanpa mengucapkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertemuan itu akan sia-sia. Yuk kita selawatan dulu. Sallallahu Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kami atas nama pimpinan dari Majelis Taklim Syaidah Maryam dan Fatimatu Zahra mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala partisipasi ibu-ibu sekalian yang insya Allah akan balas berkali-kali lipat. Insya Allah. Ibu-ibu sekalian, kita yang sudah berusia 40 tahun untuk sekarang ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang pertama adalah mungkin dosa-dosa kita yang terlalu banyak, mungkin amalan kita yang masih sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengisi kita di usia ini untuk lebih baik lagi. Ya Bu ya, ini adalah bulan Muharram. Semoga tingkatan iman kita, tingkatan amal soleh kita di usia kita ini dapat semakin meningkat sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika ya arhamar rahimin. Ucapan doa yang tidak pernah luput dari lisan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, kita selalu belajar dari kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sya'ban. Sya'ban seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah absen untuk pergi ke masjid dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah tidak melihat sahabatnya Sya'ban di pojok kanan. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, adakah yang melihat Sya'ban saat ini?" Sahabat pada terdiam karena tidak ada yang tahu di mana rumah Sya'ban. Tapi ada salah satu sahabatnya, "Ya Rasulullah, saya tahu rumah Sya'ban." Bapak Ibu sekalian, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pergi menemui Sya'ban, sampai rumah Sya'ban antara masjid dengan Rasulullah sangatlah jauh sekali. Diketuknya pintunya, "Wahai ummah, kemanakah Sya'ban saat ini?" Sya'ban terlihat tidak terlihat untuk sholat berjamaah denganku. Lalu ummah berkata, "Wahai Rasulullah, Sya'ban telah meninggal dunia. Sya'ban telah meninggal dunia ya Rasulullah, sehingga beliau tidak ikut untuk ke masjid bersamamu sholat berjamaah." Tapi ada 3 perkataan yang dikatakan Sya'ban sebelum sakaratul maut menjemput Sya'ban. Yang pertama adalah, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak semua? Kenapa tidak yang baru?
Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai ummah, ketahuilah, ketika sakaratul maut Allah Subhanahu wa taala tampakkan kegiatan kita, baik itu kebaikan kita, baik itu keburukan kita. Lalu Sya'ban diperlihatkan dengan keindahan yang luar biasa. Antara rumah dengan masjidnya sangatlah jauh sekali. Tapi beliau berkata, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa hanya sebentar? Begitulah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkanlah surganya Allah karena beliau melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju masjid. Begitu jarak yang sangat jauh. Di tengah perjalanan ada seorang kakek-kakek yang sedang kedinginan, hampir saja meninggal dunia. Lalu Sya'ban datang dan memberikan pakaian tersebut. Sya'ban mempunyai pakaian yang di dalamnya terdapat pakaian yang baru dan yang di luar adalah pakaian yang lama. Lalu Sya'ban memberikan kepada kakek-kakek tersebut sehingga dia tidak kedinginan. Lalu kakek-kakek tersebut berkata, terima kasih Sya'ban, engkau telah menyelamatkanku. Lalu ketika beliau sakaratul maut, diperlihatkanlah surga-surganya itu, bahwa beliau telah menanam kebaikannya. Kenapa tidak yang baru? Kenapa yang lama yang saya berikan? Hadirin hadirat sekalian, perjalanan pun sangat jauh sekali. Sya'ban selalu diberikan sepotong roti. Di tengah perjalanan dilihatlah nenek-nenek yang sedang kelaparan. Bapak Ibu sekalian, lalu Sya'ban memberikan roti tersebut hanya sepotong roti. Kesana, hanya sepotong roti. Kemudian Sya'ban menyesal, kenapa tidak semua saya berikan kepada nenek-nenek tersebut sehingga saya akan mendapatkan surganya Allah. Begitulah penyesalan yang terjadi. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, insya Allah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita berikan, apa yang kita donasikan, insya Allah menjadi saksi fi yaumil kiamah nanti. Semua itu bukan buat saya, tapi buat ibu-ibu sekalian. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah untuk selalu ingin tidak berbuat baik. Terus berbuat baik di usia kita yang sangat rentan ini, yaitu menuju kepada kematian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang telah kita berikan untuk semuanya Allah Subhanahu wa taala balas dengan berkali-kali lipat. Ibu-ibu sekalian, saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyambutannya kurang berkenan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Ustadzah Hajah Suryani, juga Ustadzah Khadijah, Ibu Hajah Santi selaku panitia beserta stafnya,
Ustadz Kalimullah, ini Kiai Kalimullah yang saya hormati, Bapak Insinyur Darwis yang juga saya hormati, MC kita juga yang sama-sama kita hormati, ibu-ibu sekalian, anak-anak sekalian yang kumpul di tempat ini, insya Allah jadi saksi kebaikan kita di akhirat nanti, amin ya Rabbal. Bu, kalau Allah pengen ibu dimasukin ke surga, kata Rasulullah di dalam kitabnya Sabilul Iddikar wal Iktibar, idza aradallahu bil abdi khairan wassalahu. Allah kalau pengen ibu masuk ke dalam surganya nanti, kata Rasulullah, wassalahu, ibu akan dibersihkan oleh Allah. Sahabat pada nanya, kila wa ma wassalahu ya Rasulullah, apa yang dimaksud kami dibersihkan oleh Allah ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, qala yuwaffiquhu li amalin solihin qabla mautihi. Kata Rasulullah, orang tersebut akan diberikan kemudahan, orang tersebut akan diberikan kelonggaran untuk bisa beribadah sebelum dia mati. Jadi kalau Allah pengen kita semua masuk surga, yang susah jadi mudah, amin. Yang males jadi giat, amin. Yang pelit jadi pemurah, amin. Coba kita lihat ya. Kalau ada orang diajakin acara muharraman, terus dia bilang sibuk, sebetulnya bukan dia yang sibuk, Allah yang bikin dia jadi sibuk. Karena Allah nggak pengen dia hadir ke acara ini. Kalau kita ngeh sama hadis yang tadi, yuwaffiquhu li amalin solihin qabla mautihi. Kalau kita diajak ibadah terus bilang repot, sebetulnya bukan dia yang repot. Allah nggak pengen dia hadir di majelis mulia ini. Allah nggak pengen dia jadi orang baik, maka dibikin repot. Disuruh nyumbang, dia nggak berat, karena memang Allah pengen dia masuk surga, yang pengen Allah. Tapi kalau Allah nggak pengen dimintain sumbangan, ada aja jawabannya. Iya Bu, ini di Zimbabwe sana. Tapi coba lihat, hari ini kita kumpul, ada aja Pak Ustadz, Ustadzah nih 5 juta. Nih 2 juta, nih 50.000. Itu sebetulnya Allah yang mau. Kalau Allah nggak mau, ibu pasti dibikin susah untuk keluar duit. Apalagi Bu, saya suka pesen sama ibu, ibu kalau sedekah niatin bukan cuma untuk ibu. Kalau ibu sedekah niatnya cuma untuk ibu, pahalanya berhenti di ibu. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan sedekah ibu. Jadi kalau ibu sedekah niatnya cuma buat ibu, pahalanya berhenti di ibu. Tapi kalau ibu niatin buat orang tua ibu almarhumah, buat bapak ibu almarhum, buat kakek ibu yang sudah wafat, wallahu yudha'ifu, Allah akan lipat gandakan pahalanya, min ghairi ayyan kusabih,
nggak ngurangi pahala sedekah ibu. Jadi kalau ibu mau sedekah, itu niatin pahalanya buat yang lain-lain. Itu nggak ngurangi pahala sedekah ibu. Jadi kalau cuma niatnya buat ibu, pahalanya berhenti di ibu. Kenapa kita nggak berat sedekah? Karena Allah yang pengen ibu jadi orang baik. Ibu masuk surga semua, amin. Amin. Paling nggak yang hadir di sini nih, di tengah kesibukan kita, Allah masih izinin kita nih. Banyak orang mau, belum tentu mampu. Yang mampu, belum tentu mau. Coba lihat, banyak banget yang mau datang hari ini ke sini nih, ngisi absen sampai ada 1000. Tapi dibikin hujan sama Allah. Akhirnya dipilih. Mana yang benar-benar Allah mau masuk surga? Ini nih semua nih pilihan nih. Amin. Ya Robbal. Coba lihat, banyak banget orang pengen nyumbang, tapi belum tentu mampu. Yang mampu punya duit nggak mau. Maka ibu ketika mampu dan mau, itu namanya nikmat paling tinggi, disebut dengan hidayah taufik. Ini tadi ada ibu tuh yang keluar tuh, yang mana tadi duduk di situ? Allah yang mau tuh bikin dia kebelet. Iya nih, dari mana nih? Dari jauh nih, dari Ciracas. Iya, yang jauh mau, yang dekat keburu hujan, akhirnya nggak bisa datang. Jadi kalau hari ini kita kumpul, hari ini kita bisa berbagi, itu sebetulnya bukan ansih maunya ibu, Allah yang ngizinin. Amin. Ya Robbal. Oleh karena itu, hari ini saya berterima kasih semua sama ibu-ibu. Kalau saya ngajak ibu untuk santunan, ngajak ibu untuk donasi, berbagi, sebetulnya saya ngajak ibu masuk ke surga bareng-bareng. Rasulullah tuh kalau sudah sedekah, Bilal di belakang nyebar sorban, nanggok, itu semua pada berebut. Ibu-ibu ada yang ngelepas cincin, ibu-ibu ada yang nyopot gelang. Ya ini model ngajinya Kiai Mansur. Beneran, Rasulullah itu pernah suatu saat khutbah Idul Adha atau Idul Fitri. Selesai khutbah, Rasulullah tuh nyamperin ke ibu-ibu. Ya ma'saron nisa, tasoddaqna wa aksirnal istighfar, fa inni ra'aitukunna aksaru min ahlin nar. Selesai sholat Id, Rasulullah tuh nyamperin jamaah ibu-ibu ke sini ke depan. Bilal di belakang nyiapin sorban. Wahai kaum ibu, banyakin sedekah, wa aksirnal istighfar, banyakin istighfar. Fa inni ra'aitukunna aksaru min ahlin nar. Karena neraka itu isinya paling banyak perempuan. Tapi bukan perempuan sini, perempuan gembrong sana. Bu, Rasul ngomong begini, Bilal itu dari belakang, pada berebut nyopotin. Bukan untuk Rasulullah, nitip nanti deposito di akhirat. Copotin semua gelangnya, copotin jamnya, ditaruh tuh, dititip sama ibu-ibu ke Bilal. Nanti digunakan untuk kepentingan Islam. Jadi kalau ustadznya ngajakin ngumpulin uang, itu bukan untuk ustadz, untuk ibu di akhirat. Ya bu, bahkan maaf ya, kalau ibu sholat, ya pahalanya sudah berhenti ketika ibu mati. Ibu puasa Ramadan, pahalanya berhenti ketika ibu mati. Tapi ibu sedekah hari ini, ya sedekah hari ini, ibu ngasih buat pesantren, pesantrennya dipakai buat ngaji. Yang ngasih boleh aja mati, pahalanya ngalir terus. Ibu hari ini santunan yatim, dimakan nih jadi darah, darahnya jadi daging. Terus santri ini ngaji, seumur hidup ketika dia ngaji, ibu dapat donasi pahala. Ini yang disebut sodakotin jari. Beda kalau sholat, ibu mati, selesai sholatnya, pahalanya selesai. Ibu puasa, ibu mati, puasa Ramadannya selesai.
Tapi ibu sedekah, ini yang nanti ibu pinta, Robbi laula akhortani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ibu nanti ketika dikubur, yang ibu minta sama Allah, ya Allah, andai saja aku bisa bangun sebentar saja, hidup lagi ya Allah, saya pasti mau sedekah. Dia nyesel dulu ketika punya duit pelit. Begitu mati duitnya nggak kepake, dia baru ngeh, ya Allah, pahala sedekah begitu besar. Tadi yang istri saya tuh nangis-nangis itu nyeritain Sa'ban ketika wafat baru nyesel, ya Allah, kenapa saya sedekah pakai jaket bekas, kenapa nggak yang baru? Nyeselnya nanti ketika wafat. Maka saya suka ngajak ibu kalau berbagi bersedekah, kenapa harus yang bekas? Kenapa nggak yang baru? Maka ibu-ibu sekalian, sedekah yang ibu keluarkan hari ini, insya Allah pasti belum di akhirat, dikubur sudah ibu rasakan manfaatnya. Belum dikubur, nanti ketika sekarat, fabasoru kal yauma hadid. Ketika sekarat, ibu sedekah yang ibu keluarkan Allah tampilkan dalam bentuk surga. Sampai nanti ketika ibu wafat, ibu tidak merasakan sakitnya sekarat. Insya Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hari ini apa yang ibu berikan atau yang tidak memberikan tapi kontribusi hadir bisa terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan ini nanti jadi saksi di akhirat kebaikan buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini hujan besar. Sebetulnya kita masih nunggu banyak jamaah masih yang mau datang. Tapi karena hujan ya Allah yang mau bahwa ibu hari ini bisa hadir. Ya, mudah-mudahan hari ini semua jadi saksi kebaikan kita di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, ibunda kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Suryani, seiring doa mudah-mudahan Allah pelihara kesehatannya, Allah berikan panjang umurnya, dapat mengayomi anak, cucu, menantu serta jamaahnya sekalian. Yang sama-sama kita hormati kawan saya yang baru saja menyampaikan kalimat tausiah, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Khairuddin SAG, tapi yang ditolong sudah profesor doktor, dianya masih SAG aja, padahal ilmunya banyakan dia, beserta Ustazah Hajah Khadijah. Nama Facebooknya apa Ustazah? Ya Khadijah Khair. Dan juga koordinator acara sekaligus panitia Al-Mukarramah Ustazah Hajah Santi, dan juga pembawa acara kita. Saya masih ingatnya Ibu Pipik katanya dulu, sekarang udah Ibu apa? Oh, Umi Pipik. Iya. Dan juga istri saya Ustazah Hajah Nurlaila, Bapak Insinyur Darwis, serta panitia yang terlibat di dalam acara dan suksesnya, dan juga Ustaz nama aslinya siapa? Ustaz Abdurrahim Said, dan juga ibu-ibu anak-anak santri yang lainnya. Saya mewakili pimpinan dari pondok pesantren yang ada di rumah kami, itu Al-Wataniyah Pusat Putri Pesantren Hasbi Allah, dan juga segenap anak-anak yang disantuni. Dalam kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur, kepada para panitia yang di hari yang hujan sekarang ini, mudah-mudahan ini bertanda rahmat Allah turun kepada kita semua. Selanjutnya juga kami merasa bahagia mewakili anak-anak yatim yang disantuni. Tidak ada kata yang dapat kami sampaikan kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti dengan ganti yang berlipat ganda
terhadap orang-orang yang telah menginfakkan daripada hartanya kepada kami sekalian. Seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak pernah berkata, as-sakhiyu yantakilul a'da ilal ahibba. Orang yang berjiwa pemurah, dia berubah posisi yang tadinya musuh Allah menjadi kekasih Allah. As-sakhiyu habibullah walau kana fasiqan. Orang pemurah itu menjadi kekasih Allah sekalipun perbuatannya fasik. Ada orang ahli ibadah, jidatnya ampe hitam, tapi pelit banget. Ada orang rada-rada brengsek, tapi baik banget. Enggak boleh ngelihat orang susah, udah pengen nangis aja. Bukan nangis doang, ngasih duit. Kata Allah, Allah lebih menyukai itu. Mudah-mudahan para donatur selain orangnya saleh dan salihah, mudah-mudahan juga akan menjadi kekasih Allah. Ustaz Khairuddin udah banyak memberikan donasi termasuk kepada saya. Saya selalu kadang ngerepotin sama Ustazah Khadijah dan jamaah Sayyidati Maryam dan Sayyidati Fatimah. Wabil khusus mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan, keberkahan, panjang umur. Terlebih Ibu Haji Santi juga dan semua yang terlibat. Mudah-mudahan semuanya, ya Ibu Haja Suryani dan juga semuanya dah yang tidak disebutkan, karena hanya Allah yang tahu. Kebetulan namanya nggak hafal semua, apalagi yang megang rebana satu-satu saya kagak hafal. Iya, pukulannya pukulan Banyuwangi ya. Iya. Jadi kita hanya bisa berdoa semuanya, semoga hajat-hajat yang telah dicita-citakan oleh para donatur dan juga usaha yang sedang dijalankan, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, rezekinya tambah berkah, tambah banyak, dan insya Allah juga anak yatim yang disantuni pada saat ini akan senantiasa mendoakan dan menjadi anak yang saleh dan salihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akhiri dengan ciri khas orang NU, sebagaimana saya juga di NU, Ustaz Khair di NU, Ustazah Khadijah di NU. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah karena Allah Maha Kaya. Semua karena nikmatnya kita rasa bahagia. Berbagilah jika kita punya, nikmat pasti bertambah, itu sudah janjinya. Alangkah indahnya orang yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Bersyukurlah karena Allah Maha Kaya. Semua karena nikmatnya kita rasa bahagia. Berbagilah jika kita punya, nikmat pasti bertambah, itu
sudah janjinya. Alangkah indahnya orang yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Alangkah indahnya orang dermawan, dicintai Allah, disayangi manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan.